gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulun qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad fazan fawzan azima. Amma ba'du, fa inna khairu hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang kita memujinya, kita memohon pertolongan dan pengampunan darinya, yang kita memohon dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Tabarakallahu Ta'ala, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada siapapun yang dapat memberinya petunjuk. Hamba bersaksi bahwa tiada ilah yang hak untuk disembah melainkan dialah Allah Subhanahu Ta'ala. Dan hamba bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ihwah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Setiap yang diada-adakan di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di nerakanya Allah Tabarakallahu Ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Hari ini hari pertama tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu. Hari pertama pula kajian Amwa Darussunnah membentuk satu official online di dalam YouTube channel yaitu SBN Official. Semoga dakwah sunnah yang diprakarsai oleh Masjid Amwa Darussunnah berlokasi di Cibung Bulang ini akan membuat kita mendapatkan rahmatnya Allah Tabarakallahu Ta'ala. Dan semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kita ini, kita dan keluarga tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga juga kita tetap istiqomah di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Jangan lupa tentang zikir pagi ya. Jangan lupa dengan zikir pagi ya. Ini mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala ya. Ya ayyuhal ihwah, kajian pada zikir salat subuh di Masjid Amwa Darussunnah Cibung Bulang hari ini adalah kita akan membahas tentang antara dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran surat An-Nisa ayat 40, Quran surat An-Nisa surat ke-48 ayat ke-116. A'udzubillahi minasyamil alim minasyaitonir rajim.
Innallaha la yaghfirunna anna yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha. Wallahu alam. Firman-Nya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu alam. Jamaah salat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Di dalam ayat Quran surat An-Nisa ayat ke-116 ini, Allah Ta'ala membagi dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala jika pelakunya tidak bertobat. Online enggak? Lihat, masih online enggak? Masih merekam? Ya. Dalam ayat tersebut, dosa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala jika pelakunya tidak bertobat. Yang kedua adalah dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala, namun hanya bagi orang-orang yang dikehendakinya, meskipun pelakunya meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosa tersebut. Ya. Jadi ada dua dosa. Ya. Kita berpanduan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kata Allah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala walaupun pelakunya tidak bertobat. Yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala, dan ini hanya bagi orang yang dikehendakinya, meskipun pelakunya meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosa tersebut, tetapi dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi ada dua dosa, dosa yang diampuni oleh Allah dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Diulang lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duni zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dosa yang tidak diampuni di dalam ayat ini adalah apabila pelakunya mati dalam keadaan tidak bertobat darinya. Hal ini karena dosa apapun itu, apabila seseorang bertobat darinya dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat, maka Allah Ta'ala akan ampuni orang tersebut. Ya. Ya. Ini yang dimaksud dengan dosa yang tidak diampuni di dalam ayat ini adalah pelakunya mati dalam keadaan tidak bertobat darinya. Ya. Karena hal dosa itu. Ya. Apabila seseorang bertobat darinya dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran surat Al-Jumar ayat ke-53, Qul ya ibadina allazina as'arafu ala anfusihim la yantahuna min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Quran surat Al-Jumar ayat 53, wallahu alam. Ya. Dan ampunan Allah atas seluruh dosa hambanya di dalam ayat ini dimaksudkan untuk orang yang bertobat dari dosanya. Ya. Di bolding. Ampunan Allah atas seluruh dosa hamba-hambanya ini dalam ayat yang dimaksudkan di sini adalah untuk orang yang bertobat dari dosanya. Kalau dia tidak bertobat, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nur,
wa tubu ilallahu jami'a ayatul mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Orang-orang yang beriman yang bertobat. Kalau orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jendek, antum mau sampaikan surat Al-Quran di telinganya, itu takkan sampai. Karena ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman, yang menjaga hatinya kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-38. Qul ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, maksudnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka berhenti dari kekafirannya. Dan yang dimaksud dengan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-38 ini adalah kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Ya. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Ya. Sedangkan di dalam kehidupan kita, ya, kita selalu melakukan banyak kedosaan, banyak sekali kekeliruan yang kita lakukan. Ya. Ini adalah tobat kepada Allah Ta'ala agar kita bisa selamat. Ya. Syarat diterimanya tobat ada 7. Ya. Catat ini ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Syarat ada tobat, ya, syarat diterimanya tobat itu ada 7. Yang pertama, yang tobat tersebut adalah orang Islam. Ya. Dia orang Islam. Lamun manehna lain jelema Islam, ngaku Islam tapi tara salat, eta lain orang Islam. Ya, karena orang Islam salat, walaupun dia pakai peci, walaupun dia pakai jilbab, lamun manehna teu salat, eta lain orang Islam. Paham? Yang kedua adalah ikhlas. Tobat, kemudian ikhlas tobatnya karena Allah Ta'ala. Ya. Tobat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ikhlas tobat, maka dia tidak akan melakukan lagi kekeliruan yang dilakukannya. Dia tahu ini maksiat. Ini maksiat, saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Beda kalau dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah, mereka itu kekeliruan di dalam pokok agama. Ya. Ya, maka ketika seseorang menjadi ahlu bid'ah, maka agamanya akan melenceng. Ya. Ya, nantinya ada agama Islam, Islam Nusantara. Ya, ada Islam, Islam Indonesia, ada Islam, Islam Mekah, ada Islam, Islam Arab. Nah, ini dari pertama sesuatu hal yang mengada-ngada di dalam agama. Ya. Ya, itu ada kekeliruan di dalam akidah. Ya. Tetapi ketika kalian melakukan satu kesalahan, kemudian bertobat dan akui ini adalah sebagai maksiat kepada Allah Ta'ala dan ikhlas, maka insya Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya. Yughfar lahum ma qad salaf. Ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Yang ketiga, syarat diterimanya tobat adalah menyesal. Ya, adalah menyesal. Menyesal ini berarti betul-betul mengakui bahwa telah melakukan kesalahan. Dan ketika menyesal itu berarti dia tidak akan melakukannya kembali. Ya, karena rukun berikutnya, syarat diterimanya tobat itu adalah berhenti dari dosa saat itu juga. Ya. Jadi maksudnya bertobat dari dosa terkait dengan hak Allah. Dengan cara apa? Melakukan kewajiban yang ditinggalkan atau meninggalkan keharaman yang terlanjur dilakukan. Ya. Bertobat dari dosa terkait dengan hak Allah. Bertobat dari dosa terkait dengan hak makhluk. Ya. Hablum minallah wa hablum minanas. Ya. Kalau kita salah kepada Allah, tobat sama Allah. Kalau salah kepada manusia, kita harus minta maaf kepada manusia tersebut. Ya, disesuai dengan koridor syariat. Ya, ya, bertobat dari dosa terkait dengan hak makhluk dengan cara menunaikan hak mereka atau meminta kehalalan atau meminta maaf kepadanya. Ya, tidak perlu nunggu Lebaran. Ya,
Kalian kalau tahu itu keliru, maka kalian harus meminta maaf, minta dihalalkan. Kelima, syarat diterimanya tobat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya karena menyesal, ya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Tobat itu bukan tobat sambal, ya. Sekarang tobat, sore nanti maksiat lagi, ya. Tomat, ya. Tobat, maksiat, tobat lagi, ya. Maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Bukan yang seperti ini maksudnya. Ketika tobat kemudian diulangi lagi, tobat diulangi lagi, maka kalian akan menjadi orang-orang munafik, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Keenam, tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah tobat sebelum sakaratul maut, ya, sebelum mati, ya, tobat. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, tobat, ya. Dan ketahuilah, pembiasaan kita itu akan membentuk siapa kita di akhir daripada kehidupan kita, ya. Antum melaksanakan banyak amalan maksiat, maka lebih besar cenderung antum nanti matinya su'ul khotimah, ya. Tetapi ketika antum banyak melaksanakan amalan kebaikan, ibadah kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah tabarakallahu ta'ala antum akan meninggal di dalam husnul khotimah, ya. Tobat yang akan diterima oleh Allah Ta'ala adalah tobat sebelum sakaratul maut, ya. Berikutnya, tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah sebelum matahari terbit dari barat, ya, atau sebelum kiamat, ya. Maka ini kita memiliki kesempatan. Di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa melihat matahari terbit dari timur. Insyaallah Ta'ala, sebesar-besar apapun dosa yang kita lakukan hari kemarin, telah Allah Ta'ala singkapkan, telah Allah Ta'ala tutupkan dengan gelapnya malam, sehingga di pagi hari ini kita disepertikan dengan lembaran yang baru, ya. Insyaallah Ta'ala diingatkan kembali, ya. Jadi kajian pada zikir salat subuh di Masjid Amwa Darussunnah dengan waktu yang singkat ini, ya, kita membahas tentang antara dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, ya. Ada dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala dan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Ta'ala, ya. Menyekutukan Allah Ta'ala. Dan buat mereka yang mengerti tentang Al-Quran tetapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran, yang mereka belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tetapi mereka tidak mengamalkan hadis-hadis Muhammad SAW, maka mereka tidak perlu bertobat karena mereka telah memperolok-olok ayatnya Allah Ta'ala dan mereka telah keluar dari Islam, ya. Mereka telah keluar dari Islam, ya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala jika pelakunya tidak bertobat. Dosa yang diampuni Allah Ta'ala, ya, dengan catatan pelakunya bertobat, ya. Ataupun ada dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala namun hanya bagi orang-orang yang dikehendakinya, meskipun pelakunya meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosa tersebut. Wallahu alam. Allah yang akan memberikan jaminan ampunan untuk kita. Dan kita sebagai hambanya, walaupun dosa kita begitu banyak, walaupun masalah kita begitu banyak, kepada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pengampun, ya. Qul ya ibadi lazina asrafuna ala anfusihim la taqnatuna min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Allah lah yang Maha Pengampun dan Allah lah yang Maha Penyayang, ya. Syarat diterimanya tobat oleh Allah Ta'ala ada 7. Ini poin tolong diingat, tolong dicatat. Yang pertama adalah syarat tersebut adalah tobat dari orang Islam, ya. Tobat yang dilakukan oleh orang Islam, orang yang menyerahkan dirinya untuk diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada apa yang dia cintai di dunia ini. Inilah orang Islam. Kemudian adalah ikhlas,
Yang ketiga adalah menyesal. Yang keempat, berhenti dari dosa saat itu juga. Ketika dia tahu ini dosa, ya, maka dia berhenti. Ya, bertobat dari dosa yang terkait dengan hubungan kepada hak Allah, tobat kepada Allah, ya, istighfar, ya. Bertobat dari dosa terkait dengan hubungan haknya makhluk, maka minta dihalalkan kepada makhluk tersebut atau meminta maaf kepadanya. Yang kelima, bertekad untuk tidak mengulangi dosa ataupun maksiat yang kita lakukan tersebut. Keenam, sebelum sakaratul maut. Tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah sebelum kita mati, ya, sebelum kita dead, ya. Atau tobat sebelum kiamat. Ini yang ketujuh, ya. Tobat sebelum matahari terbit dari arah barat, ya. Ini tobat yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tobat yang akan diterima oleh Allah Tabarakallahu Ta'ala, ya. Waktu sudah siang jamaah, ya. Kita laksanakan aktivitas kita berikutnya sambil menunggu sholat johor, ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan akan menjadi ibadah, ya. Cara ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, kalian mengetahui tentang syariat Islam ini, ya. Semua bisa dilakukan menjadi ibadah ketika kita harapkan semuanya ridho karena Allah. Dan ibadah tersebut ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jaga wudhu kita, ya. Jaga wudhu kita, karena tidak ada sholat tanpa kita ngambil wudhu. Tidak ada ibadah kalau kita tidak dalam keadaan bersuci. Tolong dipahami makna-maknanya, ya. Jamaah sholat subuh Masjid Amwa Darussunnah rahimakumullah. Di penutupan daripada kajian pada zikir sholat subuh kali ini, hari pertama tanggal 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan 6 November 2021 Masehi, di hari Sabtu, ya, Al-Sabat, hari yang pertama ketika SBN official, ya, mengangkat kajian-kajian di Masjid Amwa Darussunnah ke dalam channel YouTube SBN official. Mudah-mudahan dakwah ini, ya, bisa diterima oleh halayak ramai, ya. Mudah-mudahan dakwah dari Masjid Amwa Darussunnah ini dalam kaitan memurnikan Islam, mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan pemahaman Islam kita seperti pemahaman para sahabat ketika pertama ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Islam yang hanya fanatik kepada Rasul, Islam yang hanya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun di dunia ini yang kita cintai. Tak ada satupun yang melebihi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Allah yang akan menjaga kehidupan kita ketika kalian semua menjaga Islam di dalam kehidupan kalian. Marilah kita tutup kajian pada zikir salat subuh kali ini dengan doa. Sebelum berdoa, sunnahnya adalah kita mengucapkan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Muqallibal Qulub, Zat yang membolak-balikan hati, Sabit qalbi ala dinik, teduhkan hati kami di atas agamamu. Allahumma musbil qulub, surib qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan kita pada solat-solat subuh beliau, ya, setiap pagi berdoa meminta kepada Allah Ta'ala di dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, yaitu Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon dimaafkan di dalam segala bentuk penyampaian dalam dakwah ini, karena hamba ini adalah cuma sekedar seorang penyampai. Hamba adalah makhluknya Allah Ta'ala yang tak liput daripada dosa, ya.
mohon dimaafkan, ya, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita bersandar, ya. Akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika. Akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beraktivitas. Semoga setiap langkah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.